Tokoh media China dijegal karena mengkritik, tidak ada berita, hanya notifikasi. Peng Yuanwan, seorang profesional media China yang pernah menjabat sebagai wakil manajer umum video kami di Beijing News, baru-baru ini menulis sebuah artikel emosional yang mengungkapkan keprihatinannya bahwa ruang untuk melaporkan berita di China telah menyempit secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berita telah memasuki era notifikasi, dan bahkan peristiwa besar pun tidak dapat dilaporkan. Menurut Central News Agency, Peng Yuanwan menulis sebuah artikel di WeChat pada tanggal 22, membahas bagaimana media China secara bertahap menarik diri dari kancah pemberitaan dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang disebut sebagai era notifikasi, berarti semua orang menunggu notifikasi dan tidak ada berita, hanya notifikasi. Peng Yuanwan menggunakan insiden wanita yang dirantai, yang terjadi di Kabupaten Feng, Kota Suzhou, Provinsi Jiangsu, pada Februari tahun 2022 sebagai contoh. Dia menunjukkan bahwa meskipun ada perhatian nasional dan gejolak selama berbulan-bulan seputar berita penting ini, media hampir tidak hadir sama sekali, dan hanya bergantung pada pengumuman resmi setiap hari. Pada akhirnya, mereka terpaksa melakukan investigasi atas inisiatif sendiri. Ada yang ditahan, dan ada pula yang mempostingnya, kontennya segera dihapus. Insiden wanita yang dirantai di Jiangsu pada Januari tahun 2022 mengejutkan China dan komunitas internasional. Seorang wanita dengan leher terikat rantai melahirkan 8 anak di China, di tempat rencana keluarga tersebut diimplementasikan. Insiden ini terkait dengan perdagangan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan upaya menutup-nutupi oleh kekuatan klan setempat, yang menimbulkan kemarahan publik. Para pejabat mengeluarkan sekitar 5 notifikasi, tetapi masih ada ketidakkonsistenan dan banyak pertanyaan. Hingga hari ini, insiden Feng Xian masih menjadi misteri. Peristiwa penting lainnya yang disebutkan dalam artikel ini adalah penguncian wilayah COVID-19 di Shanghai yang dimulai pada April tahun 2022. Sumber informasi untuk penguncian yang mempengaruhi lebih dari 25 juta orang ini hampir seluruhnya berasal dari laporan resmi, dengan kurangnya liputan media yang asli. Jangan katakan bahwa media adalah pengawas, media bahkan tidak dapat melaporkan kesalahan yang terjadi, apalagi memperbaikinya. Hal ini menunjukkan bahwa berita China telah sepenuhnya memasuki era notifikasi. Selain itu, artikel tersebut juga memberikan contoh tentang tergulingnya sebuah bus di Guizhou selama epidemi, yang mengakibatkan 27 korban jiwa, dan kebakaran di Rumah Sakit Changfeng Beijing pada bulan April tahun lalu. Peng Yuanwan menunjukkan bahwa sebelum pengumuman resmi, hampir tidak ada foto atau video dari tempat kejadian yang dapat ditemukan secara online. Artikel tersebut menyatakan bahwa jika tidak ada notifikasi resmi tentang peristiwa yang sedikit sensitif di daratan China, maka peristiwa tersebut tidak akan pernah dilaporkan. Beberapa hari sebelum Peng Yuanwan menulis artikel ini, Lu Peng, Direktur Stasiun Radio dan Televisi Shandong, mengajukan pertanyaan tentang tanggung jawab media China dalam sebuah forum media. Dia menyatakan, platform berita Shandong TV, Lightning News, tidak pernah mengawasi opini publik di seluruh provinsi. Kami tidak pernah terlibat dalam lelucon orang lain. Kami tidak pernah menyiarkan apapun di wilayah abu-abu. Kami hanya meneruskan energi positif. Mengenai hal ini, Peng Yuanwan percaya bahwa Direktur Lu tentu saja harus dikritik, tetapi kita tidak bisa hanya mengkritiknya. Faktanya, sebagian besar stasiun lokal telah berhenti melaporkan berita untuk waktu yang lama. Sebagai contoh, pada tanggal 19, terjadi kebakaran di asrama mahasiswa di Nanyang, Hunan, yang menewaskan 13 orang. Media Hunan bahkan tidak menerbitkan buletin tentang kebakaran. China Digital Times menerbitkan sebuah artikel pada tanggal 22 Januari yang diposting di Weibo oleh Lao Dongyan, seorang profesor di Fakultas Hukum Universitas Tsinghua di Beijing dan kemudian dihapus oleh Weibo. Menyatakan, media harus mengirim reporter ke lokasi kebakaran untuk memenuhi tanggung jawab pengawasan mereka, memeriksa apakah peraturan proteksi kebakaran sudah dipatuhi, dan setidaknya mencari tahu penyebab kebakaran. Namun, setelah kebakaran, hanya segelintir media yang melakukan wawancara, dan berita tersebut hanya sebentar menjadi topik pencarian yang hangat sebelum akhirnya diturunkan. Beberapa netizen berkomentar, 13 nyawa tidak bisa ditukar dengan satu berita hangat. Dan jika media harus menunggu pengumuman resmi, lalu apa itu media?